terganggu. Iya, terima kasih Bung Penrat untuk tanggapannya yang mencerahkan, juga memberikan gambaran berkaitan dengan realita, kondisi, situasi yang terjadi di luar tembok gereja. Terima kasih untuk data-data dan juga hasil riset, hasil survei yang dibagikan. Ya, kembali saya kembalikan kepada Pak Albert. Silakan. Ya, tadi ada Tony. Tanggapan yang pertama dari Pak Tony, ya tadi berkaitan, ya demo-demo parsial terhadap pemerintahan Jokowi merupakan gerakan perlawanan atau penghakiman tersembunyi dari Tuhan agar pemerintah dan para borjuis tidak main seenaknya. Ya, lalu bagaimana menjadikan gereja yang bersifat politis tanpa melenceng dari ajaran Yesus? Itu yang pertama. Yang kedua dari Pak Edian Wirasatya, gereja seringkali terjebak dalam mengikuti kaum borjuis dan feodal dengan tidak melihat kaum yang marginal. Dalam hal ini terkait gereja di Indonesia, bagaimana cara gereja untuk menggereja yang melihat kaum dan bahkan membantu kaum tertindas secara konkret. Karena saya lihat belum banyak gereja yang melihat kaum yang dimarginalkan. Gitu. Itu dua dulu Pak, mungkin ada yang bisa menanggapi begitu. Ya, baik. Silakan, apakah Pendeta Rudianto atau Pak Bono yang mau duluan? Silakan. Mau siapa dulu? Pak Rudianto mungkin? Monggo, silakan Pendeta Rudianto. Atau Pak Bono? Kok tangannya Pak Rudi begini ini mempersilakan itu biasanya. Monggo Pak Bono. Di-unmute dulu Pak Bono. Di-unmute dulu, masih mute itu. Ya, terima kasih. Saya kira sudah ada usulan dari Mas Rudi dan Pak Pendra tadi yang sebenarnya menjawab pertanyaan itu, yaitu kalau dari Mas Rudi tadi mengemukakan gereja sebagai gereja alternatif, jadi sebagai komunitas alternatif. Jadi apa yang kita tolak itu juga kita tolak dalam gereja sendiri. Bukan kita tolak dalam masyarakat, gereja sendiri memberlakukan itu. Lalu membangun struktur alternatif, jadi gereja yang seperti itu, yang komunitas alternatif itu tidak berjuang sendiri, tetapi bersama masyarakat yang plural. Itu tadi juga yang ditegaskan Mas Penrat sebagai gereja publik. Jadi tidak cukup meneruskan kegiatan-kegiatan yang terbatas pada diakonia karitatif saja. Dan lagi pula, yang ini saya kira yang berat, yang juga dikemukakan Mas Penrat sudah, yaitu menolak hegemoni pasar, atau mungkin bisa dikatakan dengan kata lain, barangkali bisa juga menunjuk dimensi lain, menolak tirani pasar. Pasar sudah menjadi tirani kok. Yang masuk di mana-mana tanpa izin, memaksa orang. Ya. Dalam arti tentu saja dengan kekuatan langsung atau tidak langsung dari mekanisme pasar itu. Mungkin saya itu dulu. Iya. Ya. Baik, Pak Bono, terima kasih. Satu term baru, tirani pasar, karena pasar sudah memasuki dan mungkin menjarah bahkan ya Pak Bono ya. Ya, begitulah. Kalau bahasanya yang tiang sepuh itu kan masih halus gitu. Kalau saya langsung aja menjarah begitu. Ya, ya. Iya, baik. Pendeta Rudianto mungkin ada jawaban untuk kawan sekelas kita.
Pendeta Tony, silakan. Pendeta Rudianto, monggo. Kalau ada jawaban, mohon di-unmute terlebih dahulu. Ya, Ya, selamat siang, Amang Tony. Demo, Bang, kalau bicara tentang demo itu, tentu kita mesti kritis juga. Situasi sekarang ini karena kegagalan pemerintah untuk mengakomodir apresiasi dari kiri, tanda petik berkenaan dengan Omnibus Law misalnya, ini justru malah memperbesar minat kepada pihak populisme kanan yang sekarang ini disimbolkan dalam sosok Habib Rizik. Nah, ini menurut saya disebabkan oleh entah kegagalan, sebutlah begitu, kelalaian, keengganan, ketidakmauan administrasi Pak Jokowi atau pemerintah Pak Jokowi untuk mengakomodir aspirasi dari kiri. Kalau disebut kiri tentu tidak harus komunis. Aspirasi kiri, aspirasi yang menghendaki keadilan sosial. Nah, ini kita sedang menyaksikan pada hari-hari ini. Dan populisme kanan dengan sangat mudah akan dimainkan, bahkan dikooptasi dan digunakan oleh lawan-lawan politik Pak Jokowi. Nah, yang terjadi sekarang ini ialah sebetulnya pertarungan antar faksi dalam kelas borjuis Indonesia dalam rangka memperebutkan jatah yang lebih besar, jatah jarahan, konsesi yang lebih besar dalam rangka mengeksploitasi kekayaan alam dan rakyat pekerja Indonesia. Sekali gagal merespons aspirasi kiri, maka minat kepada populisme kanan membesar, dan itu akan digunakan untuk tujuan-tujuan lawan-lawan politik yang sebetulnya juga punya kepentingan yang tidak ada kaitannya dengan rakyat pekerja dan keselamatan alam Indonesia. Nah, jadi apakah itu teguran dari Tuhan? Nah, itu pemaknaan teologis. Tetapi analisis ekonomi politiknya demikian. Lah terus kita ini ngapain gitu kan? Nah, sepanjang saya di STT Abdiel, tiap kali ada gelagat di mana massa rakyat turun ke jalan untuk berdemo, saya selalu menganjurkan para mahasiswa untuk turun. Apalagi dulu ada organisasi Spartacus, untuk bukan sekedar meramaikan, tapi belajar dari massa rakyat, sekaligus kalau memungkinkan bisa dengan kritis melihat apa yang sebetulnya sedang terjadi di lapangan. Nah, kita itu seringkali merasa ketakutan dengan politik karena disadari atau tidak, kita menyamakan berpolitik itu dengan berpolitik praktis. Jadi demo itu mesti politis, dan kalau sifatnya politis mesti politik praktis, tidak mesti. Politik praktis itu kan politik kekuasaan, berburu, mengejar, mempertahankan kekuasaan. Sedangkan kita tidak, kita berpolitik bukan berpolitik praktis, tapi mengupayakan supaya dalam bingkai negara sekarang pun yang adalah negara kelas kapitalis, sekurang-kurangnya hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat, wabil khusus atau khususnya kaum miskin, itu terbela. Dan itu sama sekali sejalan dengan semangat Gusti Yesus
keberpihakan atau pilihan yang mengutamakan kaum yang tertindas atau kaum miskin itu sendiri. Nah, gimana menjaganya? Ya kan? Kita butuh sekali sebuah model tertentu tentang gereja. Mungkin saya bisa nyambi aku. Suatu model bergereja itu yang memang dibangun sedemikian rupa berdasarkan premis-premis yang bisa premis-premis yang bisa kita temukan dalam Injil. Itu dia. Kalau premis nilai kita sama dengan premis nilai Gusti Yesus, merancang bangun model eklesiologis kita hendaknya mengekspresikan itu. Dan itulah yang nanti menjadi kerangka keterlibatan kita dalam apa yang dinamakan politik. Bukan politik dalam arti merebut kekuasaan, tapi menjaga, mengawal agar dalam bingkai negara yang sekarang atau nanti mereka yang lemah, yang terpinggirkan, boleh diperjuangkan hak-hak atau kebutuhannya. Barangkali jawaban ini terlalu abstrak, tapi sebetulnya mengungkapkan prinsip-prinsip yang menurut paham saya sangat masuk akal dan realistis untuk dikerjakan. Seperti itu. Untuk saya terutama menjawab pertanyaan dari Amang Tony saja, Pak Pendeta Surya. Iya. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya silakan Pak Albert. Halo. Pak Albert. Sedang nyeduh kopi. Kayaknya putus, Pak. Oh iya, terpental. Betul, terpental. Terpental. Barusan menginformasikan kepada saya sedang terpental karena sinyal yang tidak stabil, unstable gitu ya. Sorry, baik. Boleh tanya, Pak? Ya, baik, silakan. Ya. Ini sehubungan dengan Undang-Undang Cipta. Ini kan kesempatan gereja untuk turut nimbrung atau usul ke Menteri Agama atau ke pemerintah. Usulnya gini, Pak, kalau yang kerja aja dipermudah, izin-izin dipermudah. Mungkin kesempatan ini apakah gereja bisa usul ke presiden atau tembusannya ke presiden atau ke Menteri Agama, paling enggak dua lembaga ini dikirimi. Satu, usulnya apa? Yang orang-orang yang menolak tempat ibadah, nah itu dihilangkan gitu, Pak. Pembangunan gereja-gereja dipermudah, perizinan dipermudah. Itu kalau kesempatan ini, Pak, apakah bisa digunakan? Ini kesempatan momen yang baik untuk gereja berani menulis surat ke Menteri Agama atau ke Presiden. Ini aja kalau ini dibenahi, wah dampaknya luar biasa, Pak. Islam aja kan nggak perlu membangun izin, kan nggak usah. Kita minta persamaan hak, keadilan juga boleh, terserah. Tapi intinya jangan dipersulit untuk tempat ibadah. Kalau izin usaha aja dipermudah, investor asing boleh masuk. Lah ini kenapa yang di dalam negeri nggak diurusi? Lah ini kesempatan pemuka lembaga gereja ini, Pak, saatnya, Pak. Itu aja, Pak. Terima kasih, Pak Surya. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Silakan Pak Bono atau Pak Rudianto untuk menjawab. Pak Surya, apakah ini kesempatan? Kalau dari saya malah tergoda untuk mempersilahkan Pak Penrat. Ini nampaknya pertanyaan cocok sekali dengan beliau, karena tempo hari Pak Penrat ini bersama teman-teman, termasuk dengan Gus Roy, ini dari pihak dari pihak para pemuka agama, tokoh agama juga membahas mengenai undang-undang Cipta Kerja atau Omnibus Law kerja ini. Nah, terkait dengan itu saya kira cocok kalau Pak Penrat ini menjawab yang dikemukakan oleh Pak Jonathan. Monggo. Oke, baik, silakan Bung Penrat. Ya, maaf, saya tidak pakai video ya, lagi sambil jalan, tidak apa-apa ya. Oke. No problem.
Ya, saya tadi dibantu untuk membagi catatan-catatan kritis tentang yang bisa kita relevansikan terhadap ketidakadilan yang terjadi melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Teman-teman boleh download ya yang sudah dibagi. Nah, yang kedua, watak dari Undang-Undang Cipta Kerja ini sebenarnya tidak wataknya itu betul-betul kapitalistik, dan karpet merah itu hanya bagi kelompok yang mereka sebut misalnya dengan investor dan lain-lain gitu ya. Yang lain-lain itu hanya menjadi pelengkap dalam kerangka yang karpet merah terhadap kelompok-kelompok kapitalisme ini. Nah, yang kedua, apakah mungkin bisa kesempatan ini ketika sudah disahkan menjadi kesempatan dan peluang bagi gereja untuk memberikan catatan-catatan kritis untuk memperlihatkan keberanian gereja begitu dan bla bla bla. Saya pikir begini, setelah Undang-Undang Cipta Kerja disahkan, maka yang dilanjutkan adalah membuat PP, peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah itu tidak akan bisa ya secara prosedural berdasarkan undang-undang peraturan undang-undang nomor 15 tahun 2015 tentang perundang-undangan, tidak bisa melampaui atau tidak sesuai dengan watak undang-undang itu sendiri. Iya, Maka betul. peraturan-peraturan pemerintah yang akan dibuat oleh pemerintah sebenarnya lebih kepada menjalankan secara teknis, kalau dalam bahasa saya memuluskan watak itu betul. tadi secara teknis untuk dapat diimplementasikan. Maka memang yang paling penting adalah memang menolak undang-undang ini dengan berbagai jalan. Tentu ada banyak jalan konstitusi yang bisa dilakukan untuk melakukan penolakan undang-undang ini, karena peraturan pemerintah itu akan tetap. Saya pernah diajak misalnya begini, setelah saya mempresentasikan tentang watak substansi dari Undang-Undang Cipta Kerja, maka saya diajak untuk masuk ke dalam tim yang memberi catatan terhadap PP. Saya bilang tidak mungkin. PP ini tidak akan mungkin menentang undang-undangnya sendiri yang ada di atasnya. Tapi PP adalah secara teknis untuk mempermulus, dalam tanda petik bagi istilah saya ya, untuk mempermulus implementasi undang-undang itu bisa berjalan. Nah, maka kelanjutan dari proses setelah PP akan tercipta banyak ketidakadilan. Yang paling masyarakat adat, pekerja, petani, nelayan, ya itu pasti akan menjadi korban secara langsung. Secara langsung akan langsung menjadi terdampak. Ya, kita melakukan perjuangan terhadap itu. Saya pikir tinggal begitu, melakukan perjuangan. Nah, jalan-jalan konstitusi saya pikir yang paling penting. Teman-teman sekarang sedang menyusun kelompok-kelompok, ada banyak sekarang yang sedang melakukan judicial review walau tidak yakin dengan dengan saya sebut kembali dengan watak keadilan, dengan watak yang masih sangat kuat intervensi eksekutifnya di dalam, begitu ya. Saya tidak yakin itu, walaupun ya harus kita lakukan. Saya pikir itu ya. Iya, baik. Terima kasih, Bung Penrat. Pak Bono, apakah ada tambahan? Ya, begini, Pak Surya. Jadi segala usaha yang disebut Pak Penrat tadi saya kira baik. Cuma bagaimana menciptakan opini publik? Karena akhirnya opini publik ini akan menentukan. Jadi saya kira tidak cukup dengan usaha-usaha legal yang ditempuh, itu juga perlu. Tapi saya kira perlu menciptakan opini publik lewat publikasi-publikasi mass media dan ya itu Pak Surya. Jadi bagaimana mempengaruhi opini publik dalam hal ini sehingga ketidakadilan yang muncul itu kelihatan. Itu yang pertama. Baik. Kedua, terhadap Pak Jonathan tadi saya kira ada pertanyaan mengenai hak-hak gereja gitu ya.
Iya. Saya merasa dalam situasi seperti ini gereja jangan memperjuangkan dirinya. Tapi ini pendapat saya. Jadi justru dalam situasi seperti ini gereja memperjuangkan publik yang paling menjadi korban. Bahwa gereja menderita ya sudah, ini secara teologis kita satukan dengan salib, gitu aja lah. Sementara ya. Tidak berarti kita tidak berjuang. Ini termasuk hak asasi manusia dan sebagainya. Tetapi momen ini menurut saya untuk memperjuangkan kepentingan gereja kurang menguntungkan bagi wajah gereja kita. Wajah gereja justru akan dibangun kalau gereja mementingkan kepentingan publik. Ini yang kedua. Yang ketiga, sejauh saya tahu, sebenarnya undang-undang agama yang dipakai untuk menciptakan atau membantu pelaksanaan ketidakadilan itu justru undang-undang penodaan agama. Nah, itu yang biasanya dipakai untuk melawan tokoh-tokoh yang baik, tapi yang tidak bisa dijatuhkan dengan cara lain, dengan cara itu bisa dijatuhkan. Menurut saya yang penting untuk dicabut pertama-tama undang-undang penodaan agama itu. Demikian Pak Surya. Iya, baik. Terima kasih Pak Bono untuk tanggapan, jawaban atas pertanyaan dari Pak Jonathan. Saya lanjutkan kepada Pak Albert. Monggo, silakan Pak Albert, pertanyaan selanjutnya kalau ada. Sebelumnya, saya setelah Pak Tony tadi. Itu pertanyaan dari Bu Betty Indira. Itu sudah disampaikan belum ya? Belum. Oke. Pak Surya minta tolong juga saya nanti sudah di co-host ya. Oke. Sudah. Saya akan bacakan dari ini, ada tanggapan dalam konteks ekonomi pasar, demokrasi akan semakin dikecilkan karena ekonomi pasar menolak solidaritas menurut David Harvey. Nah, mungkinkah isu solidaritas ini perlu digemakan terus-menerus di gereja sebagai lawan terhadap ide ekonomi pasar yang virtunya adalah persaingan? Setelah itu baru bicara analisis kelas. Di gereja saya ada seorang staf ahli menteri yang sepakat dengan UU CK dan sangat semangat membela Undang-Undang Cipta Kerja. Bahkan suara orang yang tidak sepakat diredam dengan mengatakan itu hoax. Itu hoax. Gereja saya diam aja tuh. Bahkan dalam doa syafaatnya meminta agar semua orang percaya kepada pemerintah. Doa syafaat dipakai sebagai alat untuk meredam jemaat. Ini kejahatan menurut saya. Mungkinkah dibangun gerakan sadar keadilan sosial antar gereja supaya jemaat yang menjadi korban ketidakadilan sosial tahu bahwa mereka tidak sendiri. Saya bersedia membangunnya di gereja saya. Lalu bolehkah diberikan satu contoh konkret pasal dari UU CK yang menunjukkan ketidakadilan sosial terhadap jemaat kelas pekerja di perkotaan? Atau jika ada penelitian dari Pelita atau Paritas atas ketidakadilan sosial dari UU CK yang bisa di-share, akan sangat menolong. Itu Pak tanggapannya Pak. Iya, baik. Sorry Pak, maaf ada satu lagi untuk Pak Penrat. Iya. Bolehkah diberikan contoh konkret relasi antara Perda Syariah dengan ketidakadilan sosial dalam konteks ekonomi? Menurut saya yang paling siap dalam menghadapi ketimpangan yang makin parah adalah kaum muslim dengan sistem ekonomi komunalnya. Itu baik juga menurut saya. Bagaimana dengan pihak Kristen? Apakah ada konsep ekonomi komunal dalam Kristen? Itu Pak. Iya. Terima kasih. Baik. Tampaknya memang ditujukan kepada Pak Penrat terlebih dahulu, baru nanti silahkan Pak Bono atau Pendeta Rudianto menyampaikan tanggapannya. Silakan Pendeta Penrat. Ya, terima kasih Ko. Ya, saya tadi sudah dibantu untuk men-share catatan-catatan kritis pasal demi pasal
isu demi isu yang ada di Undang-Undang Cipta Kerja. Semoga teman-teman nanti bisa mendownload, kemudian bisa melihat. Di situ saya kasih Di kolom chat catatan-catatan. ya, Bung Penrat ya. Ya, sudah ada di chat itu, sudah di-share Iya. di chat. Ya, oke. Nah, itu satu. Nanti silakan teman-teman untuk melihat ada 48 halaman PowerPoint itu dari semua undang-undang. Itu pun masih banyak sekali yang belum saya masukkan. Nah, bagaimana contoh misalnya Undang-Undang Cipta Kerja yang menimbulkan ketidakadilan sosial bagi masyarakat utamanya banyak, masyarakat banyak. Misalnya kita melihat pasal-pasal tentang perburuhan ya, pasal tentang perburuhan. Bagaimana pasal-pasal ini sangat merugikan kelompok pekerja ya, kelompok pekerja di Indonesia karena mengurangi kualitas hidupnya melalui gaji yang upah yang mereka terima ya, mengurangi itu, kemudian memasukkan mereka ya, kaum pekerja Indonesia pasca Undang-Undang Cipta Kerja ini akan menjadi secara legal menjadi kelompok pekerja outsourcing yang bisa seumur hidup. Bayangkan, kita tahu kalau kita bicara tentang outsourcing, maka ada banyak jaminan hidup yang tidak diterima kelompok pekerja outsourcing. Artinya itu sudah ketidakadilan dalam Bung Penrat. Halo, sorry, tadi putus ya. Sampai di mana ya? Sampai di outsourcing. Oke, outsourcing. Nah, dalam mekanisme outsourcing, buruh itu dijadikan objek produksi, bukan subjek. Itu kenapa dalam mekanisme outsourcing maka banyak jaminan hidup ya, jaminan kualitas hidup bagi pekerja outsourcing tidak akan didapat. Begitu. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja ini sebenarnya sudah melakukan proses yang legal untuk terjadinya ketidakadilan bagi kaum pekerja Indonesia. Itu misalnya satu. Yang kedua, itu klaster tenaga kerja misalnya. Belum lagi soal cuti, soal lain-lain yang kemudian semuanya dipotong, ditambah malah beban jam kerja per minggu. Nah, itu bagian klaster itu. Tapi nanti boleh dilihat, di download ya catatan-catatan saya. Yang kedua, misalnya tentang masyarakat adat. Bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja yang kemudian memasukkan tanah-tanah adat itu menjadi tanah negara, dan bank tanah yang disiapkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu akan mengambil itu semua, gitu misalnya. Maka hak-hak masyarakat adat yang selama ini ya mereka perjuangkan dengan menuntut pemerintah untuk menetapkan undang-undang masyarakat adat yang sudah belasan tahun itu malah direduksi oleh Undang-Undang Cipta Kerja, begitu. Maka masyarakat adat secara identitas, ya kalau saya mengatakan akan mengalami banyak genosida, genosid masyarakat adat. Karena salah satu perspektif masyarakat adat, tanah itu adalah identitasnya. Ketika mereka tidak lagi berada di atas tanahnya, sebenarnya terjadi genosida identitas adat, begitu. Nah, ini sudah dialami beberapa kelompok masyarakat adat. Teman-teman boleh melihat ya, Paritas Institute punya program sunyi, namanya sunyi itu suara penyintas. Setiap Rabu jam 2 siang. Kemarin Rabu semalam ya, Rabu kemarin saya bersama dengan masyarakat adat Sumba Timur. Bagaimana tanah-tanah mereka itu diambil oleh sebuah korporasi, sebuah perusahaan perkebunan. Ini akibat, dan ini dalam Undang-Undang Cipta Kerja, di mana di sebelumnya di Undang-Undang lingkungan hidup misalnya terdapat hak bagi masyarakat untuk melakukan tuntutan ya, menuntut ya, komplain terhadap korporasi, sudah tidak ada lagi dalam Undang-Undang Cipta Kerja, sudah dihapus pasal itu. Artinya ini bentuk-bentuk ketidakadilan lain. Itu saya pikir, dan sangat banyak sekali. Dari segi perpajakan ya, perpajakan di mana royalti 0% bagi korporasi dan lain-lain, ketika mereka ingin membangun menambah ruang investasinya. Nah, pajak sebenarnya akan dimasukkan diutamakan pada masyarakat ini, bukan pada investor yang meraup ya, yang mengeruk sumber daya alam
ini sebanyak mungkin begitu. Itu royaltinya 0% dan lain-lain. Itu saya pikir. Nah, yang kedua, pertanyaan tentang bagaimana perda syariah itu mempengaruhi ketidakadilan, ya, menciptakan ketidakadilan. Ada sebuah peraturan daerah misalnya di beberapa daerah yang isinya memakai yang isi atau dalam Undang-Undang Cipta Kerja juga dikukuhkan itu. Yang isinya pariwisata itu berbasis nilai atau norma nilai agama tertentu. Bayangkan. Bahkan ada ruang-ruang ruang-ruang kerja tertentu yang berbasis pada identitas agama tertentu, norma agama tertentu. Saya pikir ketika kita bicara tentang demokrasi, di mana hak kewargaan yang setara di dalamnya harus menjadi jaminan, maka sebenarnya perda-perda ini atau undang-undang ini telah menciptakan sebuah ketidaksetaraan, dan ketidaksetaraan itu adalah sebuah bentuk ketidakadilan. Itu misalnya. Nah, saya setuju sekali dengan pendapat Profesor Panawiratma. Pak Bana mengatakan tidak saatnya sekarang gereja berjuang untuk dirinya sendiri. Betul. Gereja bukan diutus untuk secara eksklusif untuk dirinya sendiri, tapi saya pikir untuk dunia ini. Gitu. Nah, kita sedang memperjuangkan misalnya salah satu itu pasal 156 itu ya, yang disebut oleh di KUHP, yang disebut oleh Profesor Bono. Nah, di revisi undang KUHP yang sedang digelontorkan pemerintah sejak tahun lalu, kita sudah memberikan banyak catatan. Di klaster tentang keagamaan di RKUHP itu. Dalam klaster-klaster RKUHP itu tentang keagamaan, sangat jelas ketika basis agama tertentu menjadi basis hukum di Indonesia. Gitu. Jadi saya pikir ini perjuangan terhadap ketidakadilan yang memang harus dimasuki oleh gereja di dalamnya, dan itu tidak bisa dilakukan gereja sendirian. Mereka harus mengubah gereja menjadi gereja publik sehingga bersama-sama dengan publik masuk dalam perjuangan struktur demokrasi kita. Saya pikir itu. Iya, baik. Terima kasih, Bung Penrat. Apakah ada jawaban dari Pendeta Rudianto? Ya, baik. Oke, terima kasih Pak Surya. Saya itu tertarik. Mungkin malah sudah ada dalam catatan-catatan kritis yang dibuat oleh Pak Penrat. Saya itu tertarik untuk memperhatikan bagian mengenai ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Karena memang ini jadi bahan diskusi di Front Muda Revolusioner. Ya. Misalnya kita menemukan ada kontradiksi atau sekurang-kurangnya inkonsistensi antara pasal 77 dengan pasal 78 misalnya. Nah, kita perlu mengetahui bahwa bagian ini mengakomodir misalnya Undang-Undang Nomor 13 seperti itu. Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003. Di pasal 77 itu dikatakan dalam ayat 2 ya, waktu kerja itu paling lama 8 jam satu hari, 40 jam satu minggu. Kan berarti kerja 5 hari menurut Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi di pasal 78 itu disebutkan ya, waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 4 jam dalam satu hari dan 18 jam dalam satu minggu. Sebetulnya ini ada persoalan yang betul itu waktu kerja seminggu selama-lamanya itu 5 hari atau 6 hari. Itu misalnya. Itu ya. Yang kedua misalnya pasal 78 di Undang-Undang Cipta Kerja dengan pasal 78 di Undang-Undang Nomor 13 itu jelas kita lihat ada perbedaan. Artinya di pasal 78 Undang-Undang Cipta Kerja itu lebih berat dengan jam kerja yang lebih panjang.
Kalau di pasal 78 Undang-Undang Nomor 13, waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 jam dalam 1 hari, 14 jam dalam 1 minggu. Sedangkan di Undang-Undang Cipta Kerja, pasal tersebut diubah bunyinya, ya. Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 4 jam dalam 1 hari. Jadi kita lihat beda ya, semula 3 sekarang jadi 4 jam dalam 1 hari. Dan 18 jam dalam 1 minggu. Semula 14 jam. Nah dalam perspektif dialektik atau Marxis ya, jadi kita melihat salah satu contoh mekanisme eksploitasi dengan memperpanjang jam kerja. Jadi ada berbagai macam cara eksploitasi, ya. Ini namanya pengambilan nilai lebih absolut dalam terminologi Marxis, ya, dengan memperpanjang jam kerja. Itu misalnya ada satu rangkaian frase yang selalu muncul dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang sebetulnya sangat bias, ya, sangat bias kelas, yaitu istilah atau rangkaian frase perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Ini muncul berkali-kali. Sebagai contoh pasal 77, ya misalnya, pelaksanaan jam kerja, ayat 3, pelaksanaan jam kerja bagi pekerja atau buruh di perusahaan diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan perjanjian kerja bersama. Sepintas ini mengisyaratkan, baik sekali nih, kan ada kesepakatan, perjanjian. Tetapi kenyataan tidak. Posisi buruh dengan kapitalis itu berbeda. Kapitalis, si pemberi kerja, ada dalam posisi yang lebih tinggi sebagai pemilik alat produksi. Yang dimaksudkan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama adalah peraturan yang sudah dibuat oleh kapitalis. Tinggal buruh mau apa enggak. Kalau mau, jalan, silakan. Sesuai dengan peraturan yang mereka buat. Kalau enggak, jangan kerja di sini. Seperti itu. Nah, itu sebagai contoh. Ada banyak lagi bisa kita bedah dan saya yakin kita dapat menimba banyak manfaat dari catatan-catatan kritis yang dibuat oleh Pak Penrat. Jadi memang ini suatu persoalan yang besar. Itu baru dari sudut pandang kelas buruh, belum yang lainnya lagi. Nah, saya mengusulkan Pak Pendeta Surya dan Ibu Bapak rekan-rekan sekalian, kawan-kawan sekalian ya. Kalau kita mengusulkan kita membuat sebuah gerakan seperti itu di dalam tiap-tiap gereja atau komunitas Kristen itu kita harus mendirikan sel-sel gitu dia. Sebutlah namanya sel-sel diskusi progresif atau sel-sel teologi progresif misalnya, yang nanti satu sama lain berjejaring seperti itu. Yang dimana melewat sel-sel inilah kita coba menyuarakan, bila mungkin mempublikasikan itu suara-suara kritis, suara-suara progresif, suara-suara Injili kita dalam kaitan dengan berbagai hal termasuk dengan Undang-Undang Cipta Kerja, terutama sekali memang dalam isu atau perjuangan keadilan sosial. Nah, kalau selama ini ada komsel-komsel, kelompok-kelompok KTB, tanda petik kan bahasannya hal-hal rohani saja, hal spiritual semata yang lepas dari realitas sosial. Bagaimana kalau ada KTB-KTB di gereja kita masing-masing yang justru menggumuli soal-soal semacam ini. Dan KTB-KTB di gereja masing-masing ini kemudian terhubung satu sama lain. Lalu kita memanfaatkan baik itu media sosial dan yang lain untuk mengkampanyekan isu-isu ini. Itu. Kurang lebih pemahaman saya seperti itu, Pak Pendeta Surya. Iya, baik. Terima kasih untuk usulan real bagi jemaat-jemaat, gereja-gereja, ketika ada kelompok-kelompok persekutuan atau KTB atau sel group yang bisa dipakai untuk membahas implementasi iman gitu ya. Jadi praksis iman khususnya berkaitan dengan isu-isu keadilan. Pak Bono, apakah mungkin ada tanggapan atas pertanyaan ini? Di-unmute dulu, Pak. Pak Bono, di-unmute dulu, Pak Bono. Kebetulan saya baca yang ditulis Mbak Betty langsung menanggapi yang disampaikan Mas Rudi. Tapi ini saya kira
isu penting yang perlu kita pikirkan. Bagaimana kalau dalam satu gereja itu dalam sel itu hanya ada 2 orang? Menurut saya begini, Mbak Betty. Jadi kita bergerak dari yang ada. Kita bergerak dari yang ada. Menurut hemat saya sebenarnya sel gereja itu tidak cukup. Harus menjadi sel interreligius, sel interkultural, sel apa saja. Jangan sampai menjadi sel eksklusif gereja. Tetapi gerakan dalam gereja itu juga penting. Jadi kita terus mulai dari yang ada. Maka dari itu saya mengusulkan, Mbak Betty, kalau bisa langsung sel gereja itu ekumenis. Jangan hanya GKI, jangan hanya Lutheran. Katolik diajak, Pentakosta diajak. Gitu. Jadi ekumenis. Nah, ekumenis ini nanti meluas lagi, ekumenis lebih yang Islam diajak, yang dan seterusnya. Nah, ini yang akhirnya menurut hemat saya akan berkembang menjadi, menurut istilah Mas Pendra tadi, gereja publik. Jadi kalau dari perspektif Injil itu, Injil bergerak tidak hanya lewat surat baptis. Injil bergerak mengikuti roh yang berembus kemana saja. Kira-kira itu. Iya, baik. Terima kasih Pak Bono. Selanjutnya Pak Albert, apakah masih ada lagi? Tidak ada Pak kelihatannya. Maaf Pak, Ya. ada satu pertanyaan saya yang belum dijawab. Apakah ada konsep ekonomi komunal dalam kekristenan itu sebetulnya? Yang misalnya bisa kita lihat misalnya dalam negara-negara konteks Amerika Latin misalnya, apakah ada yang bisa sebetulnya kita terapkan juga untuk di Indonesia misalnya itu? Saya mau menjawab Pak Surya. Iya, monggo silakan Pak Bono. Ya, begini Mbak Betty, sebenarnya masyarakat ekonomi yang istimewa itu ada di Kisah Para Rasul. Diceritakan di dalam bab 2 dan diceritakan Kisah Rasul bab 4. Di situ istilahnya adalah segala yang mereka miliki menjadi milik bersama. Milik bersama ini menerjemahkan kata Yunani koina, yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris common, diterjemahkan dalam bahasa Latin komunis. Jadi komunisme jemaat asal di Kisah Para Rasul itu harusnya memberi inspirasi yang besar pada gereja-gereja. Karena memang cara hidup ekonomi jemaat Kisah Para Rasul itu merespon cara ekonomi Imperium Romanum yang sangat menghisap dan menindas. Tetap ada milik pribadi di situ, tetapi tidak ada milik pribadi yang absolut. Milik pribadi selalu bersifat sosial. Jadi kalau tentu saja kita tidak bisa menjiplak ya, tapi tentu saja kita kreatif menciptakan cara hidup ekonomi. Tapi sebenarnya tadi yang Mbak Betty juga baik menyebutnya adalah solidaritas. Jadi mungkin kalau ekonomi Kisah Para Rasul itu disebut komunisme, mungkin akan langsung ditolak. Dan karena memang sebenarnya juga ada milik pribadi di situ. Tapi kalau disebut solidarisme mungkin akan lebih diterima karena solidarisme dari kata solid, dari kata ikatan yang kuat betul. Apa yang mengikat? Injil Yesus Kristus. Yang tidak tertutup, yang terbuka. Tapi kita akan ngomongnya bahasa kapitalis. Potensi, kompetisi ya, tidak ada Injil kompetisi, yang ada kolaborasi, kooperasi, solidaritas, begitu. Kira-kira gitu Mbak Betty ya. Ini bahasanya saya ngikuti Mas Rudi aja. Baik. Pak Pendeta Surya. Iya, silakan. Kalau boleh saya beri contoh dalam sejarah. Sejarah Kristen. Nah, asik ini. Ada eksperimen-eksperimen ekonomi solidaritas. Itu. Setelah gereja purba tentunya. Cuma memang agak di pinggiran.
setelah gereja itu bergabung atau berdamai dengan negara Konstantinian, sosialisme, mohon maaf, ini bergerak di biara-biara. Ini sepanjang zaman. Yang kedua, di abad pertengahan, kalangan tanda petik bidat justru mempraktekkan ekonomi solidaritas. Bidat-bidat abad pertengahan yang dulu waktu kita kuliah sejarah gereja itu kita kecam habis-habisan. Kaum Albigens, kaum Katarinis, dan sebagainya. Pada masa reformasi, nah ini leluhur spiritual saya, kaum Anabaptis. Bahkan oleh Karl Kautsky dinyatakan disebut sebagai forerunner of modern socialism. Gitu. Pelopor, perintis, pionir dari sosialisme modern. Karl Kautsky adalah seorang Marxis, tokoh internasional kedua. Jadi kaum Anabaptis itu bahkan mendeklarasikan kelompok-kelompok mereka sebagai kelompok-kelompok komunis. Seperti itu. Wah, ngeri. Lalu, tapi sekarang, zaman sekarang ini, ada satu kelompok Anabaptis yang masih konsekuen mengerjakan itu, yaitu kelompok Huterit. Jadi kalau saya kan Mennonite, gitu. Tapi ada, terutama di Eropa dan Amerika Utara, AS dan Kanada, ini kelompok-kelompok Huterit. Mereka punya pundi-pundi bersama. Mereka punya perkebunan atau punya pabrik, itu milik komunitas, dikelola oleh komunitas, pembagian kerja sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nanti laba atau profit dari hasil kerja tersebut itu masuk ke pundi-pundi komunitas, itu nanti hasilnya dinikmati bersama. Nanti ada mobil komunitas, ambulansnya komunitas, segala macam. Seperti itu. Nah, ini ada sebenarnya. Nah, dalam versi sekulernya, kemarin saya ngobrol-ngobrol dengan salah seorang aktivis LSM, Kristen, dulu aktif di Mennonite Central Committee. Beliau mengemukakan yang namanya IC, Intentional Community. 200-400 orang berkomunitas, mengelola usaha bersama, tentu dengan pembagian kerja yang realistis, gitu. Dan memang misalnya dalam kaitannya dengan dunia luar, mereka mesti tanda petik kapitalistis, artinya memproduksi barang yang bisa bersaing di pasar. Tetapi dalam tata kelola dan tata kerja mereka itu dikelola secara solidaritas, secara sosialistis. Dengan demikian sebetulnya sangat mungkin ya eksperimen-eksperimen ekonomi solidaritas bahkan di luar bingkai negara. Kalau kita mengatakan eksperimen sosialis di bawah komando negara sudah gagal, Uni Soviet dan sebagainya misalnya, ada juga sebenarnya eksperimen-eksperimen yang relatif bisa bertahan sampai saat ini. Dan malah mungkin jauh lebih demokratis. Jadi menanggapi Ibu Betty tadi, bisa. Bagaimana kalau kita mulai kerjakan di dalam konteks Indonesia ini. Bersama juga dengan teman-teman berkepercayaan lain, ya kan, yang punya kerinduan dan cita-cita yang sama. Nanti GKMI Jogja mempelopori itu loh Pak Surya. Ya Pak, insya Allah ini Pak. GKMI Jogja nanti mempelopori itu sebentar lagi. Pak Ewangi. Baik Pak, terima kasih banyak itu terutama tentang iya, Bu Betty begitu ya jawabannya. Baik, saudara-saudara, apakah masih ada lagi Pak Albert? Ya Pak, tidak ada Pak. Tidak ada, baik. Ini ada permintaan dari Bu Woro untuk menanggapi penodaan agama, Pak. Begitu. Bu Woro. Bu Woro mau bicara, silakan. Sedikit aja, Bapak Ibu. Tadi sebenarnya sudah disinggung oleh Pak Pendrat soal penodaan agama ini yang di RUKUHP yang ini kayaknya juga akan dikebut nanti di akhir periode ini akan disetujui karena dianggap menjadi legacy reformasi hukum yang ada di Indonesia. Nah, soal penodaan agama dan juga hal-hal yang terkait dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan itu masih ada masalah banyak di situ. Lalu apa yang bisa dilakukan gereja? Ya, mari kita menstudikan bersama-sama. Mungkin juga Boksu juga jadi usulan kalau kemudian forum diskusi ini bisa mendiskusikan secara khusus delik-delik soal penodaan agama dan teman-temannya itu di RUKUHP. Saya yakin nggak lama lagi kok ini pasti akan dibahas kembali.
Baik, baik. Terima kasih. Itu aja, Bu Woro? Iya, baik. Saudara-saudara, tidak terasa virtual lecture kita sudah berjalan 2,5 jam lebih dan ada begitu banyak insight, ada begitu banyak masukan, ada begitu banyak inspirasi, juga ada begitu banyak pemikiran-pemikiran tajam, wawasan baru yang bisa kita dapatkan selama percakapan kurang dari 3 jam ini. Dan untuk itu ya kita akan memberikan aplaus, kita akan memberikan terima kasih kepada para narasumber, juga kepada penanggap. Virtual applause gitu ya. Terima kasih untuk Pak Rudianto, terima kasih untuk Pak Pendra, terima kasih untuk Profesor Bono Wiratmo. Nah, saudara-saudara yang terkasih, sebagai pengumuman, saya juga akan menyampaikan bahwa pada bulan Desember virtual lecture juga akan kembali diselenggarakan. Virtual lecture Justice, Peace, and Humanity ini juga kembali akan dilakukan dengan narasumber, dengan topik percakapan tentang kepemimpinan perempuan. Dan oleh karena itu, saya launch pada kesempatan ini para narasumber yang sudah terhubungi adalah yang pertama, Pendeta Septemi Lakawa, sebagai ketua dari STFT Jakarta. Beliau sudah bersedia untuk menjadi narasumber di dalam percakapan kita. Yang kedua, itu adalah Ibu Dr. Musdah Mulia dari ICRP. Itu juga sudah bersedia untuk diutus oleh RCRP bersama-sama dengan kita pada percakapan yang akan datang. Dan yang ketiga yang kami masih menantikan konfirmasi dari yang telah dihubungi adalah Ibu Karlina Supeli dari STF Triarkara Jakarta. Nah, kami juga sudah memperoleh penanggap, yaitu Ibu Soka Handinah Kaca Sungkana sebagai aktivis sosial perempuan. Nah, jadi saudara-saudara, kami tetap menantikan kehadiran saudara-saudara kembali di dalam virtual lecture selanjutnya. Dan ya, saya akan membacakan sebuah quotes yang bagi saya penting untuk menjadi otokritik atau bahkan menjadi kritik bagi gereja. Sebuah quotes yang diungkapkan oleh Bertolt Brecht, seorang wartawan dan juga seorang dramawan Jerman, yang berkata demikian tentang buta politik. Buta yang terburuk adalah buta politik. Dia tidak mendengar, tidak berbicara, dan tidak berpartisipasi dalam peristiwa politik. Dia tidak tahu bahwa biaya hidup, harga-harga komoditas, obat, tepung, dan makanan semua tergantung pada keputusan politik. Orang yang buta politik begitu bodoh sehingga ia bangga dan membusungkan dadanya mengatakan bahwa ia membenci politik. Si dungu tidak tahu bahwa dari kebodohan politiknya lahir pelacuran, anak terlantar, politisi busuk, serta rusaknya perusahaan nasional dan multinasional. Saudara-saudara yang terkasih, itu quotes ya dari seorang Bertolt Brecht yang kiranya bisa menjadi kritik bagi gereja atau masukan evaluasi dalam perjalanan kehidupan gereja
sehingga gereja termotivasi, gereja masuk menjadi gereja publik seperti yang disampaikan oleh Bung Pendeta Penrat Siagian, dan membangun sebuah ekonomi komunal seperti yang disampaikan oleh Pak Bono Wiratmo, serta menjadi gereja yang sungguh peduli terhadap kehidupan kelas yang khususnya mereka yang tertindas seperti yang disampaikan oleh Pendeta Rudianto. Iya, saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita akhiri acara kita pada siang hari ini, tadi ada pesan dari co-host, dari Pendeta Muda Albert, kita akan bersama-sama foto bersama. Dan oleh karena itu mohon bagi saudara-saudara untuk bisa membuka video supaya co-host bisa men-screen capture dari para peserta. Ya, sebelumnya mau minta waktu sebentar, Pak. Iya, silakan. Untuk jadi rekamannya sudah ada di YouTube ya, Pak, untuk yang virtual. Oh, yang kemarin-kemarin ya? Sebelumnya barangkali peserta. Ya. Iya, baik. Saudara-saudara, satu pengumuman lagi bahwa virtual lecture ini sudah berjalan sebanyak 4 kali ya sejak bulan Juni kemarin. Dan virtual lecture pertama telah di-launch di YouTube Mennonite Diakonia Service, sementara virtual lecture kedua dan virtual lecture yang ketiga juga telah di-launch di YouTube milik Center for Development and Culture. Begitu ya, Pak Albert ya? Yang CDC dari yang pertama juga, Pak. Saya. Oh, yang CDC juga masuk ya? Ya. Jadi ada bisa dilihat di YouTube Center for Development and Culture, juga bisa dilihat di YouTube Mennonite Diakonia Service. Ya, baik. Silakan Pak Albert untuk capture. Oke, ya 1, 2, 3. Sudah Pak, terima kasih. Sudah semua, baik. Saudara-saudara, kita akan mengakhiri nanti dikirim ya Pak pada siang hari ini. Kalau mau bercakap-cakap terlebih dahulu silakan. Say hello, say bye-bye. Sehat-sehat. Terima kasih. Iya, terima kasih untuk Pak Bono Wiratmo, terima kasih. Terima kasih ya. Pendeta Rudianto, Pak Bono, itu materinya bisa di-share ke Bisa, silahkan. Nanti saya. Ya, saya juga ingin yang dari Mas Rudi dan Mas Penrat. Ya. Makasih, silahkan. Nanti saya kirim ke peserta, juga ke peserta nanti saya kirim aja ke ininya. Terima kasih. Ya, terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Saudara, kita akan akhiri acara kita pada siang hari ini dengan bersama-sama berdoa. Silakan Pak Albert tutup di dalam doa. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap Tuhan buat setiap kami sehingga kami bisa menyelesaikan virtual lecture kali ini dengan baik. Terima kasih untuk para narasumber yang telah berkenan membagikan pengalaman, pengetahuan untuk hikmat dan kebijaksanaan buat setiap kami semua. Kami bersyukur Tuhan, kiranya Tuhan membuat menggenapi apa yang menjadi kehendak Tuhan di bumi seperti di surga. Biar Tuhan pakai kami membawa keadilan dan pakai kami untuk menjadi suara kenabian di tengah bangsa untuk kasih satu Tuhan, dan mohon anugerah Tuhan untuk memampukan kami jadi pelaku-pelaku. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, selamat siang saudara-saudara. Kalau mungkin siang. Pak Rudianto, Pak Bono Wiratmo dan Pak Penrat mau tinggal sejenak, Bu Woro juga mungkin kalau mau tinggal sejenak, boleh kita akan bercakap-cakap sejenak berkaitan dengan apa yang telah kita lakukan pada siang hari ini. Bagi saudara-saudara, terima kasih untuk kehadirannya. Saudara boleh
meninggalkan ruangan Zoom pada siang hari ini. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak-bapak. Terima kasih. Terima kasih, terima Terima kasih, Pak. kasih.